harus tidur di kuburan. Seperti kesurupan, tingkah lakunya seperti buaya, seperti macan, garuk-garuk kursi, ya itu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua yang berada dimanapun? Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Oke, Miss Nia kembali lagi menyapa Anda, tentunya dengan cerita-cerita, dan tidak hanya cerita. Kita langsung ketemu sama orang yang menjadi saksi, dan mungkin di next video kita akan ngobrol langsung sama orang yang mengalaminya langsung. Nah, sedikit spoiler di video sebelumnya, kalau kita akan membahas tentang perias yang sampai tidur di kuburan atau makam. Ngapain sih? Kok banyak penginapan yang oke-oke kenapa harus di kuburan sih? Nah, kita langsung tanya aja sama Mom ya. Karena Mom ini yang menyaksikan langsung dan juga alhamdulillah melalui Mom atas izin Allah ada pasien yang terbebas dari mungkin ilmu, bisa dikatakan ilmu hitam dalam rias-merias pengantin. Selengkapnya langsung aja kita ngobrol sama Mom. Assalamualaikum Mom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, black on black. Kalau ini white. Sehat Mom? Alhamdulillah sehat, Nak. Alhamdulillah. Makin lama makin bersinar wajahnya. Pakailah produk ini. Lama-lama harus ada endorse-nya nih. Oke, jadi memang Miss Nia akan culik waktu Mom ya, karena beberapa video selalu bersama dengan Mom membahas tentang hal-hal di sekeliling kita yang tidak terlihat dan sebenarnya terjadi tapi kita tidak tahu gitu. Sama seperti kisah seorang perias pengantin yang harus menjalani ritual tidur di makam. Nah, ceritanya gimana, Ma? Kok sampai ada tidur-tidur di makam segala sih? Sebetulnya ini pilihan ya. Jadi memilih mau ngikutin cara seperti itu atau tidak, atau pure murni merias. Jadi begini, saya ada tamu datang ke sini menceritakan masalah pribadi sesudah menjadi perias terkenal. Awalnya beliau ini asisten seseorang yang sudah tidak merias lagi, diganti ibu ini dengan diajarkan beberapa trik tahap-tahap tertentu. Ini saya tidak bilang dari daerah mana nih ya, saya sebutkan karena ini masing-masing daerah punya sendiri-sendiri. Mohon maaf saya tidak menjas. Saya menceritakan dari tamu saya yang datang ke rumah saya. Dia diajarkan awalnya sudah setiap goresan muka itu ada doanya, ada caranya, dan ada sesaji seperti bunga, kantil bunga, jurupa, pakai kelapa sampai macam-macam. Suatu saat klimaksnya, kalau kamu kata beliau yang senior ini, ibu yang senior tadi apa? Kamu harus tidur di kuburan. Saya tanya, kenapa harus pakai seperti itu? Karena efeknya seperti ini kan, saya bilang. Akhirnya tamu saya ini cerita. Awalnya saya tidak mau, Bu. Kata si ibu yang pasien yang datang ke sini ini, saya tidak tahu, tidak mau karena ini saya takut. Dan untuk apa toh katanya. Tapi akhirnya karena desakan, kebutuhan, ternyata saya merias nggak mengikuti aturan seperti ibu saya ikutin tadi, ternyata hasilnya tidak bagus. Akhirnya dia mengikuti saran puasa, mutih macam-macam lah pokoknya yang tidak ada aturan dalam agama kita. Akhirnya mau tidur di kuburan, pagi pulang, dan itu hari-hari tertentu. Dan itu kuburannya tidak sekedar kuburan, sebaiknya bekas perias pengantin yang terbaik juga. Itu diarahkan sama senior tadi? Iya, tadi yang ngajarkan tadi. Nah tidurnya itu ditinggal sendirian apa dari berapa meter gitu dilihatin sama keluarganya? Tidak boleh dari sendiri. Dan semenjak dia berani itu, semenjak dia mau tidur itu, hujan, badai, takut, suara apapun dia udah nggak takut. Karena niat kayak tadi, niat pengen hasilnya seperti yang senior tadi. Karena diajarkan, memang beliau memang yang senior luar biasa, terkenal di daerahnya gitu loh. Ya jadi nggak perlu nyebutin saya ya. Jadinya terkenal sekali. Nah beliau ini pengen seperti itu.
Oke, nah terus 3 hari tidur tadi ya, Mam ya? Iya. 3 hari ini berturut-turut atau cuma umpamanya malam Jumat Kliwon atau apa gimana? Setahun tuh 3 kali. Oke. Ada nggak berturut-turut tidak. Mm-mm. Jadi malam pulang, paginya pulang. Terus suatu saat ibu tadi ngajarin lagi, nanti besok kesini lagi. Oh. Gitu. Tapi makamnya tadi khusus untuk makam yang bekas perias juga. Jadi tidak sekedar makam, tidak sekedar kuburan, makam yang memang orang lebih, ya orang hebat juga dalam arti merias pengantin. Oke, nah akhirnya dapatlah itu ilmu merias dengan manglingi kalau ngomongnya bahasa Jawanya, kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu itu ketika merias pengantinnya gitu, yang mungkin apa ya bisa menjadi sebenarnya sih kita tidak menjudge juga gini, maksudnya gini Mam. Kalau umpamanya dia memakai ilmu hitam itu harus dari sambil pakai rokok atau kayak gimana gitu. Praktek-prakteknya itu ada nggak sih ciri-cirinya kalau umpamanya si perias pengantinnya ini ada yang nemenin gitu? Yang jelas beliau cerita setiap mau merias pengantin juga diajarkan untuk puasa. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu yang mendatangkan keringat berlebihan, terlihat cahayanya atau auranya. Jadinya pengantin juga menjalankan, kalau mau nggak masalah. Tapi rata-rata mau. Tapi pihak perias juga menjalankan. Ya, karena kadang-kadang sehari bisa nyeres 1, 2, 3 tempat, dan beliau menjalankan dan pakai sesajen. Di kamar diletakkan waktu dia merias. Iya, dan contohnya, mohon maaf ini saya nggak ngecas seseorang. Contohnya di Jawa itu saya melihat sendiri dulu. Kakak saya itu duduk di tikar pandan, di atasnya ada kain 3 warna. Saya menyaksikan sendiri, tapi saya nggak paham. Ternyata beliau juga bilang, terus ada sesajen namanya kelapa kuning, kemiri, yang bedak, ada bunga kantil, ada kaca. Itu di sebelah dia, di pojok juga ada. Dan waktu dia merias, itu ada di depan dia. Dan itu kan sebetulnya tradisi, keyakinan. Emang ada itu adatnya? Ada dan ada banyak. Saya menyaksikan. Pernah satu kamarnya itu sampai banyak adab dupa, ada. Tapi itu berarti bukan artinya dia pakai ilmu hitam, bukan? Itu adat. Saya tidak berani ngomong ilmu hitam itu bukan hak saya. Ini tidak mendiskreditkan sebuah profesi ataupun orang lain ya. Kita tidak menuduh, berarti semua pengantin itu, berarti semua perias pengantin itu sampai kayak gitu. Tidak. Ini berdasarkan cerita dan fakta yang disaksikan dan juga diobatin langsung oleh Mam gitu. Mam, kita pengen tahu juga sebenarnya apa yang terjadi dengan katakan Ibu A tadi sampai akhirnya beliau mau sembuh atau menghilangkan ilmu tersebut dan datang kepada Mam. Apa yang dirasakannya? Sesudah ini beliau cerita ya, saya cuma menyampaikan ini berdasarkan fakta. Saya tanya, ada apa? Kesini mau ngapain? Saya tanya dong, biasa. Ada apa yang dirasakan? Ceritakan saja, saya sabar mendengarkan. Dia menceritakan. Sesudah dia menjalankan ritual tidur di kuburan, puasa, sesajen, suatu saat sudah sekian puluh tahun, kadang-kadang dia kondisi ngeblank, tiba-tiba itu dia maapunten, seperti kesurupan, tingkah lakunya seperti buaya. Ya, dia sendiri cerita sama keluarganya nih, dan suaminya yang datang. Suaminya dan dibenarkan, apa benar Pak? Ya. Kedua, suatu saat deh didengar pengajian waktu ngerias nganten, pengajian udah selesai ngerias, alhamdulillah udah selesai, ada pengajian. Tiba-tiba dia lari pulang ke rumah, dia menunjukkan sifat seperti orang kesurupan, seperti macan, garuk-garuk kursi, ya itu lama. Nah, disitulah keluarga, anak dan suami menyadarkan, ya. Dan ibu ini tidak mendengarkan, tetap puasa pakai ini, tetap kalau mau ngerias di rumah ritual dulu nih, tetap. Suatu saat ibu ini sakit.
sakit, udah mundar mandir rumah sakit. Nah, terakhir ke rumah sakit besar, sesudah dideteksi tidak ada penyakit apapun. Tidak terdeteksi. Tidak deteksi. Ciri-cirinya sakitnya kayak Seperti nyesek, seperti mual, muntah. Sampai ibu ini turun badan sampai drastis. Gula berarti ya. Kalau menurut saya sekarang kesehatan. Suatu saat anaknya kenapa? Anaknya marah sama ibunya. Sudahlah Bu, nggak usah. Ini, ayo kita tobat, sholat. Karena ibu-ibu sholat ogah-ogahan. Dapat dikatakan jarang pakai kanat untuk ibadah. Dengan izin Allah, akhirnya dia ke tempat, maaf punten orang pinter. Tapi tidak ada, sebentar aja, sehat sebentar. Suatu saat dibawa ke sini oleh mendengarkan cerita seorang, dibawa ke sini. Dan sesudah ke sini tidak mudah. Di sini kabur lagi jadi macan. Ketemu mama Iya, juga. kabur lagi jadi macan. Sifatnya seperti macan, bukan dianya. Dia emang orang sifat Ngomong apa? Ada ngomong? enggak disaksikan oleh suami dan anaknya. Pada nangis suami dan anaknya, nangis. Tolong Bu, jangan minta tolong saya sama Allah. Dah, hampir 2 jam saya diamin. Alhamdulillah sehat. Tidak bisa dikasih doa, nggak bisa. Ternyata dia mau belajar sholat dulu. Anaknya saya suruh bimbing sama suaminya. Akhirnya kembali lagi ke sini. Kedua kalinya? Ya, kedua kali ini. Jadi buaya. Sifatnya seperti buaya, bukan. Dan suaminya mengakui, kata para orang pinter, Bu, katanya. Ini katanya hasil dia ritual sekian, yang puasa, yang berkuburan, hasilnya ini. Dan alhamdulillah kedua sudah ringan, udah mulai ringan. Sudah bisa belajar sholat. Karena dia sholatnya ya. Alhamdulillah suatu saat nggak kesini sekian bulan, ternyata dia sakit dan sekarang terdeteksi sakitnya jantung dan gula dan darah tinggi. Badannya habis. Tapi sudah merias nganten sekali-sekali. Dia bismillah, karena Allah saya merias orang. Dia yakin hasilnya seperti waktu dia pakai saja, dia punya keyakinan. Dan alhamdulillah cantik juga. Nah, untuk pengobatan gitu, biar pemirsa juga tahu gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh ibu tersebut dan apa yang mama berikan kepada beliau agar terbersihkan ini ya, agar ilmunya lepas gitu ya. Apa tuh, Mah? Saya dengan cara semua sama penanganannya. Kembali sama Allah. Gini loh, ini kan yang ini kan ulah diri sendiri. Ya. Karena kekhilafan, nggak salah karena nggak tahu ya, kekhilafan. Tidak menyangka hasilnya dari ritual seperti macan. Kadang-kadang dengar orang ngaji bisa jadi buaya sifatnya. Dia juga nggak tahu, baru paham. Menyesali juga tidak, cuma diambil hikmahnya sehingga setiap orang yang tanda kutip yang punya pegangan itu dapat dikatakan hasil ritual atau pegangan. Itu saya ngasih doa dengan cara yang sama. Intinya menghadap Allah on time. Bagi yang punya pegangan ringan, dampaknya juga ringan. Maksud saya ngerjainnya, dialah orang dia yang yang mencari, dia sendiri yang membersihkan. Saya cuma memberi. Kalau badan kotor saya kasih sabun, saya kasih sampo, saya kasih anduk. Ini caranya mandinya seperti ini loh. Makanya dengan cara doa. Nah, bagi yang berat, selama saya nanganin pasien yang punya pegangan berat, ringan dan tidak ada. Yang ringan, ya efeknya ringan lah. Tetapi yang berat nggak gampang. Dia panas dingin, pusing, kadang-kadang mau sholat lupa, ingat-ingat besok. Dia merasa katanya badannya mau terbelah jadi 2. Saya sendiri nggak ngerti. Dia ini hasil dari perbuatan saya sendiri ini Bu Haji. Dia ngomong sendiri, bukan dari saya. Nah, tapi bersyukur karena apa? Akhirnya hijrah menyadari kekhilafannya. Soal membersihkannya tadi, saya kasih doa, saya ajarkan caranya, nih begini. Bu Haji, saya kok sekian kok nggak gagal terus. Masuk kalau mau setan sih bilang. Enggak Bu Haji. Nah, silakan lanjut. Alhamdulillah, ibu ini termasuk tidak mengenal menyerah. Hari pertama nyoba, hari ketiga gagal, kan 13 hari betul-betul. Harus on time menghadap Allah. Hari keempat, hari ketujuh gagal, nggak pernah menyerah. Alhamdulillah selesai, bisa sholat,
belajar sholat, ngaji sih belum waktu itu, sekarang mudah-mudahan. Ya intinya menyadari dan sekarang merias dengan cara saya kasih doa. Ini udah ada doa, nggak pakai apa-apa, kamu baca aja setiap saat. Tidak ada bilangan sekian ribu, tidak ada, karena Allah tidak pernah mematok sekian ribu hasilnya, tidak ada. Jadinya alhamdulillah ibu tadi sehat, lepas dari hasil dari ritual-ritual nggak ada lagi. Alhamdulillahirobbil alamin. Memang tidak mudah. Yang ngerjakan sendiri bukan saya, yang ngotorin diri sendiri kan dia. Kamu yang itu dia sendiri yang bersih. Oke, itu tadi kalau namanya perias pengantin tidur di kuburan efeknya bisa kesurupan dengan macam-macam ya. Ya tidak semua. Rata-rata ya biasanya ya susah dalam arti hari tua atau lagi sakit apa. Tidak semua, tidak sama efeknya. Iya, pasti jangan terlalu terbuai dengan sesuatu yang instan ya, Maya. Betul. Apalagi dengan bantuan yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Gitu. Tapi kalau buaya darat mah kira-kira karena apa tuh? Oke. Kayaknya kita cukup dulu obrolan tentang perias pengantinnya, dan sekali lagi ini tidak untuk menjelek-jelekan sebuah profesi atau mendiskreditkan atau menjudge pasti seorang perias pengantin kayak gini kayak itu, bukan ya Maya. Ini fakta dan memang terjadi. Fakta. Oke, ada satu fakta lagi teman-teman semuanya. Mama ini nanti bisa menunjukkan beberapa jimat gitu. Nah, jimatnya ini datangnya dari mana? Izim. Jimat. Oke, datangnya dari mana aja dan kesaktiannya seperti apa? Gitu, karena katanya sampai ada yang bisa terbang sendiri kayak gitu kan, ada yang mau bisa mendatangkan kekayaan gitu ya Mam ya, ada yang bisa mendatangkan jodoh. Seperti apa ya selengkapnya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan semoga channel ini membawakan manfaat ya untuk banyak orang. Amin, dan juga memberitahu bahwa banyak sesuatu hal yang tidak terlihat tapi itu terjadi gitu. Ambil yang baiknya ya Pak. Yang pesan saya beraktivitas sesuai dengan ajaran kita, jangan melanggar aturan agama. Yes, betul sekali. Mama, nanti kita kembali lagi menyapa pemirsa ya. Sekarang kita pamit dulu. Terima kasih untuk hari ini Mama ceritanya. Sama-sama nih ya. Terima kasih sudah menonton. Mimis Nia, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.